alumni Gontor, tetapi mudah-mudahan melebar kepada ukhuwah Islamiyah bukan saja di Indonesia tapi sampai ke seluruh dunia. Pada kesempatan ini kita sharing berkaitan dengan bagaimana merajut tali ukhuwah. Kita tahu bahwa panca jiwa ketika kita belajar di pondok pesantren, selain keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, juga ada ukhuwah Islamiyah. Ini dan jiwa kebebasan yang kelima. Saya kira ini adalah satu ilham yang luar biasa dari Trimurti untuk menyatukan, untuk landasan bagaimana supaya umat Islam itu maju, umat Islam itu kuat dengan menebarkan jiwa yang 5 tadi. Sungguh sebenarnya kita beruntung ditempa dengan 5 jiwa yang luar biasa tadi. Saya ingin mengawali obrolan saya ini dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita kalau menelisik kitab-kitab tafsir, ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika terjadi ukhuwah antara kaum Aus dan Khazraj di Madinah dipecah oleh orang-orang Yahudi yang mengingatkan pertentangan mereka saat sebelum Muslim, saat sebelum iman, yaitu dengan peristiwa Bi'at, peperangan besar antar kaum Aus dan Khazraj. Diingatkan itu sehingga beberapa orang Aus dan Khazraj hampir saja terjadi peperangan, namun kemudian Allah menyelesaikannya melalui Nabi Muhammad SAW dan menurunkan ayat ini. Karena kita tahu bahwa semua problematika di dunia ini boleh jadi disebabkan karena umat Islam ukhuwahnya lemah. Umat Islam banyak yang berpecah belah. Kalau umat Islam bersatu, tidak akan berani Israel macam-macam terhadap umat Islam. Kalau semua umat Islam yang 1,8 miliar lebih itu bersatu, tidak menggunakan senjatanya Israel, produk orang yang mendukung Israel, mereka akan terhenti memusuhi umat Islam. Sama seluruhnya. Pantas kalau musibah yang paling berat pada umat Islam itu adalah musibah perpecahan. Umat Islam tidak mungkin dihancurkan dari luar. Tapi justru umat Islam dihancurkan dari dalam. Perpecahan. Mungkin juga kalau di antara kita mau membuka tafsir yang kaitan dengan beberapa ayat yang ada di dalam surat Al-An'am tentang betapa bahwa ketika Allah
berfirman bahwa qadirun ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum. Allah mampu dan sangat berkuasa untuk menimpakan azab dari atas kamu dengan dijatuhi hujan batu ya, dari langit terbang, dengan diberikan azab wa min tahti arjulikum, dari bawah kamu sekarang. Kemudian di sana ada kata-kata auyal bisakum syia. Allah mampu untuk menjadikan kamu itu pecah belah centang perenang, saling menghancurkan. Dari ayat itu bahwa memang kehancuran umat Islam itu dari dalam. Maka setan dan pengikutnya tahu bagaimana caranya menghancurkan umat ini, yaitu dengan centang perenang. Disitulah bahwa ukhuwah itu menjadi satu kewajiban. Wa'tasimu perintah, wala tafarraqu larangan. Wajib untuk berpegang teguh pada tali Allah. Kalau kita renungi lagi firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Bahasanya sederhana. Innamal mu'minuna ikhwah. Bagi kita yang memahami ya ilmu balaghah, innama itu adalah adatul hasr. Karena adatul hasr itu menggunakan innama, menggunakan la dan illa diantaranya. Tapi mahakut takhir, pelajaran kita itu di kelas 5. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau lihat terjemahan Departemen Agama, ya, karena terjemahan itu adalah tafsir, maka tidak bisa mencakup makna Al-Quran semuanya, hanya tafsiran dia. Maka terjemahannya kalau kita lihat di situ, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Coba gimana makna adatul hasrnya? Bagi para syekh-syekh, ustadz-ustadz ini yang mendalami bahasa Arab, mana adatul hasr terjemahan itu? Kalau terjemahan yang sebenarnya hanya saja boleh jadi bahasa Indonesia, karena bahasa itu nizam, satu sistem. Ya, satu sistem. Setiap bahasa memiliki nizam sendiri, aturannya. Maka kata-kata innamal mu'minuna ikhwah itu secara bahasa harusnya maknanya hanyalah mukmin saja yang bisa berukhuwah. Hanya ini kan bahasa Indonesianya nggak lucu gitu loh. Tapi bisa mengetahui bagi yang ngerti bahasa Arab, maknanya di situ bahwa tidak ada mukmin yang tidak berukhuwah. Kalau ada mukmin yang tidak berukhuwah, dicurigai keimanannya. Ada mukmin, ada kebencian sesama yang lain, perlu dicurigai keimanannya. Ada kebencian, mau menghina, mau membuli, melecehkan, itu mukminnya dicurigai keimanannya itu. Ada penyakitnya. Karena ada innama ini. Apalagi kalau lihat tauqidatnya. Tauqidat. Kita mempelajari nahwu sorof, ada tauqid. Adatul hasr itu memang tauqid yang paling kuat. Karena sudah membatasi makna. Hanya mukmin saja yang berukhuwah.
Tauhid satu. Kemudian yang kedua, kita waktu belajar di kantor, waktu. Ya. Dan masa-masa indah ketika kita di kantor itu. Kata-kata akhun itu jamaknya bisa ikhwanun, bisa ikhwatun. Kalau yang mendalami bahasa Arab, ikhwatun itu digunakan untuk saudara sekandung, al-asyiqa. Jadi di sini pada ikhwatun juga punya makna tauhid. Lebih kuat lagi bahwa al-asl fil lughatil arabiyyah al-jumlah al-fi'liyah asalnya. Kalau tidak ada keinginan tauhid apa segala macam, jumlahnya jumlah fi'liyah. Yata'akhal mu'minun. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Tapi ketika menggunakan jumlah ismiyah, al-mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara, saudaranya seperti saudara kandung. Dengan jumlah ismiyah ini menggunakan tauhid lagi itu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya sesungguhnya saja tauhidnya itu, kalau punya makna, maka banyak hal yang tidak terungkap dalam terjemahan itu. Nah, bagi disinilah perlunya kita terus mendalami bahasa Arab. Anak-anak kita disuruh belajar bahasa Arab, cucu kita suruh belajar bahasa Arab, karena dengan itu kita mampu meresapi dan mentadabburi makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Berbeda dengan yang nahwu sorofnya lemah, balaghahnya lemah, ya tidak akan mampu seperti yang kuat-kuat itu. Itu dari sisi baru 2 ayat itu. Belum ayat-ayat yang lainnya sangat banyak. Kalau melihat ya, ayat-ayat yang lain, contohnya wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk, bahwa mereka itu senantiasa centang berenang. Ini juga pakai illa lagi. Sudahlah nafi wala yazaluna yakhtalif. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk. Kecuali orang-orang yang tidak bertentangan itu siapa? Orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau kita ini berukhuwah, setiap harinya dapat rahmat dari Allah. Setiap detiknya, karena tidak ada perasaan ganjil, nggak enak, nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan. Yang ada adalah bagaimana kita ta'awun, tanasur, tafahum, takaful, tasamuh. Yang ada adalah hal-hal yang indah. Maka setiap detiknya akan ditulis rahmat Allah itu pada kita ketika kita tidak pernah centang berenang. Bahasanya juga indah kan? Pakai fi'il mudhari', pakai zala lagi, la yazal. Selama mereka tidak bertentangan, rahmat Allah terus mengalir. Barang apa itu Al-Quran berbicara tentang ukhuwah. Kalau kita melihat lagi dalam hadis Rasulullah SAW, banyak ya tentang ukhuwah ini. Yang jelas al-muslimu akhul muslim. Kalau kita kelas 1 dulu, waktu saya kelas 1 diajari hakul muslim alal muslim situ. Itu hak ukhuwah, di antara hak ukhuwah. Al-muslim akhul muslim. Saudara muslim itu saudara muslim lainnya. Muslim di mana saja. Lulusan Gontor, bukan lulusan Gontor, muslim itu saudara kita.
la yadlimuhu, tidak boleh menganiayanya, menzaliminya, wala yakhdhuru, tidak boleh menghinanya, merugikannya, mencelakakannya, wala yahqirhu, tidak boleh meremehkannya. Itu antar muslim. Jadi apalagi kalau kita dengan tambah ukhuwah khosoh, ukhuwah kontoriyah, tentunya akan berbeda. Nambah itu. Orang bersama-sama selama di gontor, minum dari air gontor selama 4 tahun, 5 tahun. Ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun. Muslim itu sudah jelas itu. Sesama muslim, secara umum sudah begitu. Sampai keimanan seseorang sempurna atau tidaknya, untuk menguatkan firman Allah yang di atas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kamu. Maksudnya tidak beriman ini tidak sempurna iman salah seorang dari kamu. Tidak sampai murtad. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau dirinya ingin mendapatkan rezeki banyak, maka saudara kita juga ingin dapat rezeki banyak. Kalau kita tidak mau dipukul, saudara kita juga tidak boleh dipukul. Luar biasa sebenarnya dari landasan Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan dengan ukhuwah ini. Maka kalau ada mukmin centang perenang, itu jangan aneh itu. Biasanya landasannya centang perenang itu karena panca jiwa yang pertama, keikhlasan itu hilang. Keikhlasan itu artinya lillah. Sebab kalau bukan karena lillah, kita ini bisa banyak kepentingan. Kalau kepentingannya banyak, semakin banyak, semakin mungkin untuk perpecahannya. Hanya dengan keikhlasan, umat ini bisa bersatu. Bisa menang. Tidak bisa digoda oleh materi yang ditanamkan oleh Trimurti, oleh guru-guru kita. Itu untuk kita ini supaya tidak gampang digoda dengan harta, dengan jabatan. Karena keikhlasan ini harus menjiwai diri kita. Kita berpecah kalau bukan karena lillah. Maka ada ungkapan ya, maka nalillahi dama wattasal. Selama untuk Allah akan langgeng dan akan bersatu padu. Selama lillah. Wa ma kana li ghairihi zala wan fasad. Kalau bukan karena Allah, bukan karena keikhlasan, maka akan hilang dan bercerai-berai. Maka kalau ingin menyatukan umat ini, memang mengokohkan keimanan. Dan nikmat ukhuwah kita ini adalah ukhuwah yang merupakan satu kenikmatan yang besar. Kenikmatan. Ukhuwah itu nikmat, nikmatun ilahiyah. Jadi kalau yang diberi kenikmatan harus bersyukur. Kenikmatan berukhuwah. Kenapa? Ya bagaimana kalau Allah berfirman, lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Ini Allah mau memberikan khitab kepada Rasul.
yang juga akan yata'adda ilal ummah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau menggunakan harta semua yang ada di atas bumi seluruhnya, ya, termasuk fi di dalam, Allah menggunakannya fi untuk taukid itu, bukan ala. Fi artinya yang ada dalam bumi juga, karena yang ada di dalam bumi itu berbagai macam kekayaan luar biasa. Kalau orang Islam memahami ayat ini, mesti akan banyak eksplorasi bumi itu, karena ada taukid itu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di atas yang dan di dalam bumi, ma'allafta baina qulubi, engkau tidak mampu untuk menyatukan hati mereka. Sehingga nikmat ini nikmat robbani. Ukhuwah itu nikmat robbani. Dulu di kantor kalau ada yang gulat langsung diusir karena nggak tahu nikmat robbaninya itu. Lau anfaqta ma fil dunya, malah. Walakin Allah allafa bainahum. Tetapi Allah lah yang menyatukan antara mereka. Jadi kita disatukan, merasa nikmat. Itu karena nikmat dari Allah. Bayangkan, di mana saja kita ketemu dengan ikhwah kita yang muslim. Ke Amerika, ke Jepang, ke Cina, kemana saja bertemu dengan yang muslim. Ke Afrika, sampai mungkin yang paling jauh di Afrika itu, kalau dari sini, yang paling jauh itu Niger. Niger itu jauh sekali, paling barat. Bukan Maghrib lagi, tapi Marok, apa kalau Maghrib, sampai Niger itu. Dari Dubai saja bisa, dari Abu Dhabi bisa sampai 14 jam. Sampai di sana ketemu sesama muslim sudah berukhuwah. Apalagi muslim yang dari Gondor, ukhuwahnya nambah lagi. Karena merasa satu alma mater. Itu karena apa? Disatukan oleh Allah. Tetapi kalau bisa satu alma mater, satu Islam. Tapi kemudian kalau tidak dirahmati oleh Allah, bisa pecah belah. Bisa. Selama kita berada dalam ukhuwah, sedang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau melihat hakikat daripada ukhuwah itu apa? Ukhuwah itu suatu sifat yang menyertai keimanan. Maksudnya tidak ada iman tanpa ukhuwah dan tidak ada ukhuwah tanpa iman. Mudah-mudahan bisa difahami dalam ini. Ada persatuan kelompok. Mulai dari arisan keluarga, sudah satu keluarga arisan. Tapi kalau tidak dilandasi keimanan, itu bisa pecah. Arisan keluarga. Apalagi kemudian sekelompok partai, ormas. Kalau tidak dilandasi keimanan, gampang pecah. Dulu ada suatu partai di masa reformasi, satu namanya nggak saya sebut lah, nggak. Kemudian pecah jadi dua. Ya, karena apa? Bukan keimanan lah rasanya. Kemudian yang kedua pecah jadi dua lagi, sudah 2,5 itu. Ketika tidak dilandasi keimanan. Jadi kata-kata bahwa tidak ada satu iman tanpa ukhuwah dan tidak ada ukhuwah tanpa iman. Kalau ada pertemuan kelompok, partai, ormas dilandasi bukan oleh keimanan, siap-siap pecah. Walaupun berdirinya satu, yang satu juga bisa pecah lagi. Ya bisa buat yang lainnya karena nggak puas dengan yang
dia buat di awal. Dan ukhuwah ini adalah satu sifat juga yang mengikuti ketakwaan. Ketakwaan. Mengapa? Ayat yang dari surat apa? Tadi dari surat Al-Hujurat ayat 10 itu, innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum. Ini sifat ukhuwah ini harus berdasarkan ketakwaan. Sebab kalau tidak dilandasi ketakwaan, yang terjadi itu permusuhan. Di akhirat itu hanya yang menggabungkan kita ketakwaan itu. Al-akhillau ba'dhum. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum ba'du. Bahwa persaudaraan saat itu ya di akhirat semuanya bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang takwa. Kok begitu? Ya kan kita hafal yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya. Saudara seseorang itu lari dari saudaranya. Karena takut dimintai kebaikannya dan nggak bisa. Nanti justru yang menyatu itu al-muttaqin, illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang berukhuwah dilandasi ketakwaan. Para senior saya, para ustadz, ya mudah-mudahan doa saya selalu sampai, karena setelah sholat itu saya tidak pernah melupakan untuk mendoakan ustadz-ustadz saya. Dari ketika Allahumma gfir lana dzunubana wa dzunuba walidina wa dzunuba asatidatina. Itu selalu. Kalau yang masih hidup juga masuk asatidah. Termasuk Allahumma yassir lana umurana wa umura walidina wa umura asatidatina. Agar ustadz-ustadz kita ini ukhuwah, itu ukhuwah. Itu ukhuwah ruhiyah. Kalau tandanya ukhuwah saling mendoakan. Tandanya. Kalau saling melaknat itu enggak ada, itu ukhuwah. Permusuhan yang ada. Jadi kalau tidak mendoakan guru-guru kita itu ya namanya tidak terima kasih, dan nanti tidak ditambah ilmunya oleh Allah. Tidak bersyukur. Saling mendoakan. Di dunianya saja luar biasa. Maka apa ya? Saya ketika membaca sebuah hadis bahwa barang siapa yang berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ini doa yang selalu kita baca di dalam khutbah Jumat kita. Barang siapa yang membaca doa itu, dia mendapatkan kebajikan sebanyak jumlah mukmin yang hidup. Jadi mukmin yang hidup saat ini 1,8 miliar lebih. Itu kebaikan orang yang mendoakan itu. Itu ukhuwah ruhiyah. Ukhuwah. Maka jangan aneh kalau kita ya antara generasi Gontor tahun sekian dengan generasi Gontor yang baru, kalau sudah sama, dan ada ukhuwah yang luar biasa. Karena al-arwah junudun mujannadah.
bahwa jiwa roh itu bagaikan kompi-kompi, apa ya istilahnya, kalau kelompok-kelompok tentara, mereka sangat mengenal sekali junudun mujannada. Dalam kaitannya dengan ukhuwah itu. Hakikat. Nah, kemudian kalau itu hakikat ukhuwah, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan ketakwaan. Kalau bisa melihat keutamaan-keutamaannya juga banyak sekali. Ya, ikhwafillah. Ada hadis di keutamaannya. Kalau lillah ini, lillah, sekali lagi lillah. Karena ukhuwah itu harus lillah. Bukan karena kepentingan dunia. Bukan karena kepentingan jabatan. Bukan. Kita silaturahimnya lillah. Bukan karena ada kebutuhan dunia. Bukan. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah cerita, anna rajulan zara akhun lahu fillah, bahwa seseorang menziarahi saudaranya karena Allah, bukan saudara karena pertalian nasab, bukan Allah. Fa arsadallahu lahu malaka, maka Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mengawasi ilmirsad, ya, mengawasi laki-laki itu yang niat untuk menziarahi saudaranya. Kemudian faqala, ditemuinya laki-laki itu oleh malaikat ini. Aina turid? Anda mau kemana? Ini Nabi cerita ini. Yang menjadi hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dulu kita belajar mustalah hadis Abu Hurairah terkenal. Ya, kalau disenggol perutnya keluar hadis, tapi yang banyaknya hadis. Beliau meriwayatkan 5.000 hadis. Kalau dulu kawan-kawan kita yang banyak mufradnya, kalau disenggol keluar mufradat baru gitu. Itu kenangan waktu di Gontor. Banyak kawan-kawan begitu. Kola, jawab orang itu ketika ditanya, aina turid? Mau kemana? Kola, orang itu jawab, uridu an azura akhi fulana. Saya ingin menziarahi saudara saya si fulan. Saudara karena Allah, bukan saudara kaitannya hutang piutang, bukan. Faqala li hajatin laka indah. Apakah Anda punya kebutuhan darinya? Qala la. Enggak, saya enggak ada kebutuhan apa-apa. Hanya ingin ziarah. Qala li qarabatin bainaka bainahu, karena ada hubungan kerabat antara Anda dengan dia. Qala la, enggak ada. Qala, maka malaikat itu berkata, fa fi ni'matin lahu afan, bertanya lagi si malaikat itu. Ya. Apakah ada nikmat yang ingin diambil darinya? Atau Anda ingin memberikan sesuatu kenikmatan kepada dia, maksudnya ingin memberi sesuatu, bukan hubungan ukhuwah lagi, tapi karena ada sesuatu, ya punya bayar utang, apa segala macam. Qala, enggak ada kepentingan saya untuk itu. Qala fima. Loh, malaikat bertanya, untuk apa jadi? Qala, si orang ini menjawab, uhibbuhu fillah. Aku mencintainya karena Allah. Allah. Aku mencintainya karena Allah. Qala, malaikat itu memberitahu, fa innallaha arsalani ilaika.
Allah mengutus saya kepadamu, yukhbiruka, memberitahu, bahwa Allah memberitahu kepadamu, bi annahu yuhibbuk lihubbika iya, bahwa Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu fulan itu. Waqad aujabalakal jannah, kamu wajib mendapatkan surga. Coba kalau kita ketemunya lillah, ya, bukan ketemu ya, karena buka puasa, ya buka puasa sarana, tapi lillah, nah itu luar biasa itu. Bahkan ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa haqqad mahabbati dalam hadis qudsi, bahwa kasih sayangku pasti harus diberikan kepada siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ditambah lagi di sana ya, lil mutazawirina fiyya, bagi orang-orang yang mau menziarahi. Jadi bukan sekedar ukhuwah ya lewat online saja, tapi bagaimana offline-nya itu terjadi. Bukan itu saja, lil mutanasihina fiyya, kita saling mencintai kemudian saling menasehati. Bukan itu saja, ya, sampai ada lil mutabadzilina fiyya dalam hadis lain itu, bagi orang-orang yang saling memberi. Jadi bukan apa-apa, saling ingin memberi, saling ingin menasehati karena mencintai, ya, saling menziarahi, luar biasa. Semuanya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wah ini sudah mendekat ini. Tolong nanti diinformasikan. Kemudian apa saja yang perlu kita rajut ini? Karena tali-tali ukhuwahnya sangat banyak. Ya, dalam diri kita itu banyak tali-tali yang harus dikuatkan. Yang kita rajut berbagai macam cara. Upaya untuk mengokohkan ukhuwah ini. Pertama adalah bagaimana al-mahabbah, saling mencintai. Cinta. Kita ini saling mencinta. Dan paling rendah rasa cinta kita itu, yang paling rendah, minimal tidak ada su'udzon antar kita. Salamatus sadar. Hati yang bersih. Tidak ada curiga, apalagi ingin mata-matai, ingin itu, tidak ada. Salamatus sadar. Ya. Tapi memang rasa cinta yang paling tinggi itu adalah nanti itsar, mendahulukan saudara kita dalam keduniaan. Waktu belajar usul fikih kita di kantor, ya ada al-isaru fil ibadati mamnu. Kalau dalam masalah ibadah, masalah akhirat, isar nggak boleh mendahulukan orang lain. Dalam sedekah mendahulukan orang lain nggak bisa. Harus kita duluan. Isar itu. Tapi yang disunahkan memang dalam masalah keduniaan, dalam memberi. Kalau masalah ibadah, masalah akhirat, masalah itu tidak boleh mendahulukan orang lain. Itu mahabbah. Yang kedua, adanya tanasur. Kalau kita berukhuwah, saling menolong. Menolong dalam artian mendukung, tanasur, unsur akhaka zaliman au mazluman itu, ya kita bantu, tolong mereka itu. Tanasur. Juga ada ta'awun,
ada takaful, tasamuh, ya. Itu seluruhnya adalah landasan-landasan untuk karena waktunya juga habis, saya kira ini saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang suci ini, di mana ampunan ditebar luas untuk orang-orang yang berpuasa, untuk orang-orang qiyam Ramadan, untuk orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan seluruh dosa kita bersih. Juga mudah-mudahan doa-doa kita yang kita panjatkan untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk karib kerabat kita, untuk saudara-saudara kita sudah dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pemaparannya yang luar biasa. Mungkin selanjutnya kita buka sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung menggunakan fitur raise hand dan membuka fitur videonya. Langsung memaparkan pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin pertanyaan diawali dengan saya, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Oh, moderatornya yang nanya. Nah, Ustaz. Jadi tadi kan dijelaskan tentang ukhuwah itu ya, Ustaz. Kita sesama muslim itu sepertinya dipertanyakan iman kita jika tidak mempunyai ukhuwah antara sesama muslim. Pertanyaannya, bagaimana cara bermuamalah dengan orang Islam yang tidak menjalankan syariatnya secara kafah, yang dikhawatirkan bisanya menular pada orang lain, Ustaz. Jadi bagaimana cara kita pelan-pelan atau mungkin bisa menasihati mereka seperti itu, Ustaz? Bagaimana cara bermuamalah dengan orang Islam yang Islamnya itu tidak kafah, Ustaz, seperti itu, Ustaz. Mungkin itu dulu. Luas ini kalau kaitannya dengan kafah dan tidak kafah ini. Iya, apa itu? Kalau fisilmi kafahnya ini muslim yang kafah itu apa ini? Ya, baik. Begini, kewajiban kita tadi diantaranya untuk mengokohkan ukhuwah itu ada ta'awun, ada tanasur, ada tawasau bil haq, ada tawasau bis sabr, ada tawasau bil marhamah. Tawasau itu ya, setelah kita menguatkan diri kita, maka kita mencoba untuk memberikan ya nasihat, ya masuk kepada mereka. Biasa ada bermuamalah itu, bermuamalah tingkatannya adalah pertama sesama muslim, punya haknya banyak. Tapi ada muslim, ya ada yang tidak kafah. Ini ya tetap saudara kita, masih muslim, masih Islamnya, masih syahadatnya itu tetap saja kita bermuamalah. Hanya kalau dia bermuamalah maksiat atau ada yang kurang, cobalah diskusi, apalagi kita dekat. Ya, kita perbaiki. Dan betapa banyak ada yang berbuat itu tidak kafah karena nggak tahu. Sehingga kita wajib memberitahu. Jadi muamalah. Jadi ada dengan muslim biasa, ada muslim yang kurang kafah, ada memang orang-orang yang ukhuwahnya ini kuat, ukhuwah khosoh. Kalau sudah ukhuwah khosoh ini beda. Biasanya antar kita itu ukhuwahnya kuat. Kadang-kadang kalau persaudaraan sudah kuat itu masuk ke rumah langsung mengambil makan, langsung ada yang di meja langsung dimakan gitu ketika nggak puasa tentunya. Itu biasa kalau yang sudah ukhuwah. Nah, ada yang masih ragu-ragu. Nah, kalau ada yang muamalah tetap
sekali lagi, sampai dengan orang-orang non-muslim saja itu muamalah itu mereka punya hak untuk kita muamalah dengan baik. Ada muamalah. Bahkan boleh jadi orang-orang itu kalau non-muslim dengan keindahan kita boleh jadi banyak yang tertarik. Apalagi sempat kalau ada grup, ada non-muslimnya di situ, kita nyampaikan ya mukjizat-mukjizat yang ada di dalam ajaran Islam, nyampaikan, tidak diarahkan apalagi kepada orang-orang yang kan ada grup guru besar di Indonesia ini, API, Asosiasi Profesor Indonesia, itu ada juga kafirnya itu. Ya kita menyampaikannya hal-hal yang indah tentang keindahan Islam, dakwah begitu. Muamalah itu wajib baik. Dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan itu. Bagaimana indahnya beliau bermuamalah dengan sesama tentunya. Sampai kepada yang memusuhinya saja, itu Rasulullah penuh kasih sayang. Nah, perlu mencontoh. Walaupun kita tidak bisa mencontoh Rasulullah full karena ya keimanan kita berbeda ya. Derajatnya dengan keimanan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Di sini ada pertanyaan juga yang masuk dari chatbox dari Ariel. Saat ini banyak perpecahan yang terjadi dalam Islam, baik dari skala kecil, seperti pertikaian antar tetangga, hingga skala besar, seperti pertikaian antar negara. Apakah faktor utama pertikaian antar Muslim tersebut, dan bagaimana cara mudahnya untuk mencegah hal tersebut? Seperti itu, Ustaz. Memang kalau ada perpecahan, itu karena problem keimanan. Jadi, nih, jangankan beda keluarga, beda tetangga, beda masyarakat, beda negara. Orang satu keluarga saja ya bisa berantem, bertengkar gara-gara warisan. Ketika yang ditonjolkan itu ego pribadi, bukan keimanan, bukan ukhuwah, maka solusinya terus terang saja, ya hanya iman yang bisa menyatukan. Iman. Maka ceramah di mana-mana kita ini perlu nyentil-nyentil mengokohkan keimanan. Kalau ada orang yang mencuri, ada orang yang korupsi, karena apa? Lemahnya iman. Kalau ada orang berzina, kenapa? Kita belajar dulu, nggak tahu di kelas berapa itu. Saya dulu dapat pelajaran itu. La yazni zani, hina yazni wa huwa mu'min. Tuh, seorang tidak mungkin berzina kalau dia mukmin. Kalau dia mukmin. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan dia tidak mungkin nyolong ya, korupsi kalau dia mukmin. Tapi permasalahannya iman ini. Dan betapa ya apalagi negeri kita, mohon maaf ya kalau saya berbeda pendapat atau antum semuanya mungkin berbeda dengan saya. Kita tuh belajar di Indonesia ini ya di majlis taklim, di pesantren tradisional, ya, itu rata-rata yang dipelajari itu fikih, ya tasawuf, akhlak, akidahnya kurang dikokohkan. Padahal ketika Rasulullah mengutus ya, Mu'adz bin Jabal ke Yaman itu pertama itu masalah akidah. Kita ini akidahnya memang orang Islam yang turunan, maka perlu dikuatkan akidahnya. Begitu. Jadi kalau gampang melihat akidah seseorang, dia kuat imannya atau tidak, iman itu kan landasan, ya, fondasi. Sedangkan tiang-tiangnya itu ibadah itu. Kalau orang ibadahnya kuat, berarti imannya kuat.
Kalau orang akhlaknya baik, akhlak itu buah daripada ibadah. Jadi kalau ada orang yang akhlaknya baik, itu artinya ibadahnya bagus. Bukan formalitas ibadahnya. Ya, tetapi ada yang orang orang Barat kok enggak Islam dari akhlaknya bagus. Mereka itu bukan akhlak. Kita yang tidak dilandasi keimanan, tapi dilandasi karena kebutuhan, karena keuntungan. Kalau dia jadi seorang dokter, kalau nggak baik muamalahnya, nggak ada yang datang ke dia. Jadi kepentingannya dunia. Berbeda dengan kita mukmin, landasannya berbuat baik, landasannya akhlak. Landasannya semua akhlak itu landasannya dari ibadah, dari iman. Itu. Oleh sebab itu kalau mau mengokohkan ini, karena dalam sejarah kita ini mempelajari di pesantren itu, pesantren tradisional saya pernah di pesantren tradisional itu di beberapa pesantren ya, di Cirebon itu di pesantren Ciwaringin, Raudatul Thalibin, kemudian di Pondok Apik di Kaliwungu, kemudian di pondok pesantren tradisional di Buntet, semuanya kiai-kiai saya banyak itu jarang belajar akidah. Ya, akidahnya pernah belajar yang waktu kecil di Jandarori. Ya. Kemudian di madrasahnya ada Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Wah, itu Al-Jawahir Al-Kalamiyah bukanlah menguatkan masalah keimanan. Memang ada akidatul awam, sedikit sekali yang banyak fikih. Nah, ini perlu kita menguatkan itu, fondasi itu, keindahan-keindahan. Bahwa itu dari keimanan itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Untuk para hadirin yang masih ingin bertanya, bisa membuka fitur raise hand-nya. Udah setengah. Sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Insya Allah, tabarakallah Ustaz, terima kasih atas kunjungan antum. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara, Ustaz. Mungkin di akhir ini kita akan berdoa, mungkin antum memimpin doanya seperti itu, Ustaz. Itu ada Ustadz Bukhari itu. Nah, Ustaz Bukhari. Ya. Baik ya. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa karimina wa dhakrina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu an kulli sahabati rasulullah wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wal kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi subhanak. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah ولا حاجة إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أساتذتنا وذنوب مشايخنا وذنوب المسلمين والمسلمات. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf semuanya, sekedar sharing ya, mudah-mudahan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sampai kita di penghujung acara, marilah kita tutup majelis ini dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan Ustaz.
Izin dimatikan ya. Assalamualaikum.